Mereka tidak membangun kekaisaran dengan tembok. Mereka membangunnya dengan pemahaman tentang manusia. Saat dunia kuno dipenuhi kerajaan yang hidup dari ketakutan, Persia memilih jalan yang lebih berbahaya. Kepercayaan. Cyrus Agung tidak menaklukkan dunia dengan pembantaian, melainkan dengan satu keputusan sederhana, membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri. Bahasa mereka tidak dihapus, agama mereka tidak dihancurkan, hukum lokal tetap berlaku. Dan justru karena itulah, Persia menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada pada masanya. Namun disinilah sejarah mulai berbisik pelan. Kekuasaan yang luas menuntut satu hal, kendali, dan kendali selalu meminta pengorbanan. Darius membangun sistem yang sempurna, jalan raya, ribuan kilometer, pajak terstruktur, birokrasi yang membuat dunia bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Segalanya tampak ideal, terlalu ideal, karena ketika sistem menjadi lebih penting dari manusia, kemanusiaan mulai kehilangan tempatnya. Sejarah tidak runtuh karena musuh, ia runtuh karena keletihan dari dalam. Para satrap mulai merasa lebih berkuasa daripada raja. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Persatuan perlahan menjadi formalitas. Dan ketika seorang pemuda dari Makedonia datang, bukan dengan pasukan terbesar, melainkan dengan ambisi yang tak mengenal batas, Persia sudah tidak lagi satu tubuh. Ia besar, namun tidak lagi utuh. Disinilah sejarah menatap kita dan tersenyum pahit. Karena Persia bukan cerita tentang kejayaan. Ia adalah cerita tentang keseimbangan, bahwa toleransi tanpa kewaspadaan bisa rapuh, bahwa kekuasaan tanpa jiwa hanya menunggu waktu, dan bahwa setiap peradaban ketika merasa dirinya paling modern, paling adil, paling beradab, sedang berdiri di titik yang sama dengan Persia. Tepat sebelum segalanya berubah, sejarah tidak pernah berubah. Ia hanya mengulang pertanyaan yang sama. Ketika kita berkuasa, apakah kita masih mengerti manusia, atau hanya sistem yang kita bangun sendiri? Dan di sanalah kekaisaran tanpa batas selalu menemukan akhirnya.